Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para kader penggerak halal dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada session kali ini, kuliah halal dari Pusat Kajian Halal ITS. Saat ini kita akan membahas tema besar, yaitu sistem jaminan halal, dan kita akan mengambil satu sesi dari sistem jaminan halal, yaitu berupa kebijakan halal. Ini adalah outline-nya. Yang pertama, kita harus mempelajari pengenalan halal haram, kemudian pengenalan najis, pengenalan bahan, dan sistem jaminan halal serta sistem keuangan syariah. Saat ini kita berada di session sistem jaminan halal. Apakah itu sistem jaminan halal? Jadi ini ada sebuah ilustrasi pendahuluan bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal, baik industri pengolahan, baik pengolahan pangan, pengolahan obat dan pengolahan kosmetika, maupun rumah potong hewan atau RPH, restoran, catering, dan juga industri jasa, baik distributor, warehouse, transporter, retailer, maka semuanya harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tertuang dalam dokumen HAS di sini, Halal Assurance System, atau dalam bahasa Indonesia disebut Sistem Jaminan Halal 23.000. Ya. Jadi sekali lagi, semua industri yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal untuk dapat logo ini, logo halal ini, maka harus memenuhi semua persyaratan halal yang tertuang dalam HAS, Halal Assurance System 23.000. Apakah HAS 23.000 itu? Jadi HAS Halal Assurance System 23.000 atau SJH, Sistem Jaminan Halal 23.000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal. HAS di sini terdiri dua bagian, yaitu bagian 1 tentang persyaratan sertifikasi halal. Ini membahas tentang kriteria sistem jaminan halal. Kemudian bagian 2 itu mengatur tentang kebijakan dan prosedur. Ya, sekali lagi, bagian 1 itu mengatur tentang kriteria sistem jaminan halal, dan bagian 2 mengatur tentang kebijakan dan prosedur. Di sini saya emphasize, ya, ada kata kriteria, ada juga sistem jaminan halal. Nanti akan kita bahas lagi lebih detail. Kemudian juga untuk yang RPH, ya, jadi juga ada kriteria sistem jaminan halal khusus untuk rumah potong hewan, ya. Dan ini juga dilengkapi dengan buku tentang persyaratan bahan pangan halal, ya. Jadi kedua buku ini menjelaskan lebih rinci tentang pemenuhan persyaratan sertifikasi halal pada kegiatan penyembelihan hewan dan persyaratan bahan pangan halal. Seperti yang saya jelaskan tadi, apakah itu SJH? Jadi SJH adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, yang diterapkan, dan yang dipelihara untuk mengatur pertama bahan, kemudian proses produksi, kemudian produknya sendiri. Tidak hanya itu, Bapak Ibu sekalian, ada sumber daya manusia dan juga prosedur di sini. Kenapa? Ini dalam rangka menjaga kesinambungan, sekali lagi kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI. Jadi ini adalah sistem manajemen, Bapak Ibu, seperti ISO dan sebagainya. Supaya apa ini? Kesinambungan ini kata key pointnya. Kemudian
Jika demikian, apakah arti dari kriteria sistem manajemen halal ini? Jadi suatu kalimat yang menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan dalam rangka menerapkan sistem manajemen halal sehingga dihasilkan produk halal secara konsisten lagi. Ada kata konsisten, tadi ada kesinambungan begitu. Terus apa saja itu kriteria sistem manajemen halal? Di sini ada 11 Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau jenengan semuanya mau ingin mendaftarkan sertifikasi halal, maka Anda harus menyiapkan ke-11 kriteria ini. Ya, yang pertama apa? Kebijakan halal. Yang kedua, harus ada tim manajemen halal. Ketiga, pelatihan dan edukasi halal. Kemudian yang keempat tentang bahan, ya, pengetahuan bahan. Kemudian yang kelima, produknya gimana. Yang keenam, fasilitas produksi. Ketujuh, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis. Kedelapan, kemampuan telusur. Kesembilan, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Yang ke-10 adalah audit internal. Yang ke-11, kaji ulang manajemen. Jadi karena banyak 11 ini, nanti kita akan bahas satu persatu, yaitu saat ini kita akan bahas khusus terkait apa itu kebijakan halal. Kebijakan halal adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten sesuai dengan proses. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, konsisten ya. Jangan sampai nanti di awal saja mau mendaftarkan dipenuhi, setelah dapat logo sertifikat halal MUI nanti amburadul. Nah, ini jadi ada komitmen ini kebijakan halal. Jadi manajemen puncak harus menetapkan kebijakan halal, ya. Jadi di sini ada beberapa bagian yang akan kami bahas. Yang pertama adalah manajemen puncak harus menetapkan kebijakan halal. Manajemen puncak tingkatan manajemen tertinggi yang memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan di pabrik atau perusahaan atau di UKM. Siapa yang tertinggi? Jadi kalau UKM siapa yang punya ngatan? Jadi kalau suami istri ya suaminya yang manajemen puncak gitu, istrinya nanti sebagai pekerjanya seperti itu ya. Kebijakan halal dapat ditulis terintegrasi dengan kebijakan sistem yang lain seperti kebijakan mutu atau keamanan pangan. Dan jadi kebijakannya nanti bisa ditulis berdampingan dengan sistem kebijakan yang lain. Ada kebijakan mutu, kebijakan pangan ya gitu. Kemudian kebijakan halal harus diseminasikan atau disebarkan kepada manajemen, tim manajemen halal, karyawan dan pemasok. Jadi seluruh yang berhubungan dengan produknya Bapak yang mau di sertifikasi halal itu semuanya harus tahu kebijakan halal yang Bapak punyai, Bapak Ibu punyai. Ya. Ini kepada manajemen ya. Kemudian tim manajemen halal di perusahaan Anda, karyawan ya, dan juga pemasok. Pemasoknya apa? Orang-orang yang memasok bahan-bahan baku Bapak Ibu sekalian. Misalkan produksi cireng, tepungnya dari mana? Kemudian ayamnya atau dagingnya itu dari mana? Ini pemasok. Semuanya harus tahu Bapak Ibu sekalian. Meskipun karyawannya cuma satu tadi istrinya saja, ya cuma di sini harus tahu, benar-benar tahu, sama-sama mengetahui kebijakan halal yang Bapak Ibu atau owner punyai. Cara diseminasinya kebijakan dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan, misalnya melalui pelatihan, melalui briefing, pemasangan poster, banner, pencetakan buku saku atau melalui email. Sekali lagi, ini ya salah satu boleh, semuanya juga boleh. Jadi misalkan Bapak ada pelatihan ya rutin, kemudian ada briefing tiap hari boleh, sudah masang poster boleh, banner boleh ya, pencetakan buku saku atau melalui email itu boleh. Satu yang Bapak Ibu kerjakan di sini itu boleh.
semuanya juga boleh gitu yang dilakukan. Ini atau ya, sekali lagi jangan nanti bingung sekali lagi. Kemudian yang C ini, bukti diseminasi kebijakan halal harus dipelihara. Jadi yang jenengan tadi sudah diseminasikan melalui misalkan melalui poster Bapak Ibu sekalian, jadi harus tersedia, harus dipelihara, jangan disembunyikan, ditaruh di map kemudian mapnya taruh di lemari. Poster itu kan nggak boleh disembunyikan. Poster itu adalah apa Bapak Ibu kan, dipang-pangkan, apa itu istilahnya, ditempatkan di tempat umum yang banyak orang tahu ya. Jadi contoh misalkan daftar hadir, kalau mengadakan pelatihan jenengan harus ada daftar hadirnya. Kalau ada briefing ada notulennya. Kalau ada poster ya ada bukti posternya. Ada benar juga demikian, buku saku ada, daftar email dan sebagainya. Jadi itu terkait kebijakan halal ya. Jadi di sini mungkin jenengan semua akan bertanya, ya apa itu detailnya itu pelaksanaannya. Nah, di sini saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Jadi kebijakan halal adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten sesuai dengan proses. Jenengan bisa bikin poster seperti ini. Tulisi besar ini, kebijakan halal, nama perusahaan Anda ditulis di sini. Misalkan PT Seger Waras ya. Kemudian di sini contohnya, kami berkomitmen tinggi untuk menghasilkan produk halal dengan hanya menggunakan bahan yang telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia dan diproduksi dengan menggunakan peralatan yang bebas dari najis. Kami akan mencapainya dengan membentuk tim manajemen halal dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua prosedur operasional. Nah, ini ya. Jadi sudah di state Anda menggunakan bahan yang sudah ada logo halalnya, diproduksi dengan menggunakan peralatan fasilitas yang bebas najis. Kemudian juga Anda juga mencapainya ya, sudah membentuk tim manajemen halal dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh operasional prosedurnya. Jadi kemudian Surabaya, tanggalnya, pimpinannya, tanda tangan di sini, dan jangan lupa stempel. Cukup begitu. Dan ini nanti Anda masukkan bingkai dengan bagus ya, diletakkan di depan begitu. Jadi semua orang bisa melihat ya, baik manajemen, kemudian karyawan, pengunjung yang datang, oh ini sudah halal, ada kebijakan halalnya ya, dan juga para pemasok tahu seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian sesi kebijakan halal dari kami. Semoga hal-hal yang sederhana ini bisa bermanfaat dari Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ini baru kriteria satu dari 11 kriteria yang akan kami bahas dengan detail. Intinya, pilih produk-produk yang ada logo halalnya seperti ini, sehingga kita bisa memudahkan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal bagi para pemilik usaha, dan juga aman bagi para penikmat kuliner ataupun para konsumen. Demikian sekali lagi dari kami. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.